ini aku jalan kaki di daerah Bantul ya guys ya. Nah, ini namanya Dusun Metes. Dia termasuk di Kecamatan Sedayu guys. Aku jalan kaki sampai sini karena aku tadi malam nginep di rumah ibu aku, nginep di rumah orang tua aku ya guys ya. Kemarin aku nggak sempat jalan kaki guys, ya Allah, katanya mau konsisten setiap hari, tapi hari ketiga baru hari keempat udah tumbang. Bukan tumbang karena kenapa-kenapa ya guys ya, tapi karena keadaan. Jadi ceritanya kan di rumah kontrakan aku depannya itu lagi ada pekerjaan. Udah sejak hari apa ya itu ya, udah sekitar 4 hari yang lalu lah. Jadi dia kayak ngegali itu loh, tanah uruk itu loh. Padahal aku kan jemur baju di situ ya guys ya, di depan rumah ya. Nah, karena ada pekerjaan itu, debunya kemana-mana, jadi aku kan nggak bisa jemur pakaian. Jadi jemuran aku cucian aku sejak hari apa itu numpuk guys. Udah aku cuci sebenarnya, kan aku pikir pekerjaannya cuma sehari aja ya, jadi ya nyuci nanti sore paling bisa lah dijemur gitu kan. Ternyata sore itu udah mau aku jemur ya, tapi ternyata pekerjaannya belum selesai karena alat-alatnya masih di situ, masih gali-gali juga. Terus aku tunggu besok gitu kan. Udah nyuci lagi tuh aku, berarti cucian kedua ya. Rupanya hari kedua itu udah hari ketiga. Hari kedua aku yang cuci, aku belum bisa ngejemur juga. Akhirnya hari ketiga cucianku aku nggak sengaja nggak cuci ya. Hari ketiga aku udah, ini kalau baju udah aku cuci tapi nggak kunjung kujemur, takutnya bajunya jadi bau kan. Mubazir lah pekerjaanku. Jadi mikir gimana ya caranya ya biar bisa ngejemur ya, soalnya itu debunya banyak dan bikin gatal karena tanahnya kan tanah pasir ya, tanah pasir dan sisa-sisa bangunan gitu loh. Nah itu digali lagi gitu. Jadi aduh, akhirnya aku hari Ahad kemarin memutuskan buat ngungsi ngungsi ke rumah orang tua aku di Bantul. Jadi aku masukkan semua baju-baju aku yang udah aku cuci itu di koper besar itu, koper yang biasanya kami pakai buat traveling sekeluarga. Itu buat ngemuat cucian 3 hari masuk juga rupanya. Itu udah termasuk spray, seragam sekolah yang sisa yang kemarin yang udah aku cuci masuk semua ke situ. Jadi hari kemarin dari pagi aku laundry day, lanjutin nyuci, jemur. Bayangin lah, kerjaan 3 hari dirapel jadi 1 kayak mana. Padahal aku rencananya aku nanti habis ngejemur mau jalan kaki ke ladang gitu kan, ladang dekat rumah
bapak ibu aku. Rupanya nggak sempat juga karena nengokin apa hasil ininya tukang. Kebetulan aku lagi habis order itu kan ekskavator buat eh, ngerjain tanah di samping rumah adik aku kan. Jadi ya udah deh, nggak sempat. Terus siangnya aku balik lagi ke rumah kontrakanku di Kabupaten Sleman ya guys ya, dan rumah bapak ibu aku tuh di Kabupaten Bantul. Jadi aku sehari kemarin 2 kali lintas kabupaten guys. Balik lagi ke rumah kontrakan buat gosok cucian yang kemarin sama mau bikin video. Tapi actually pekerjaan itu kenapa ada anak masih sekolah? Hah? Loh. Jadi ya aku bebersih rumah, tapi akhirnya aku nggak bikin video juga karena nggak sempet. Karena aku gosok aja udah sampai jam setengah 8 malam ya. Aku kan dari rumah Bantul, dari rumah ibuku jam habis sholat asar sampai rumah kontrakan 40 menit kemudian kan. Terus aku istirahat dulu, terus gosok, bersih. Akhirnya udah setengah 8 itu aku belum sempat aku bikin video buat bang konten. Kenapa aku bersih-bersih? Karena bentar lagi insya Allah aku mau main ke tempat kerja ya, main ke tempat kerja suamiku. Jadi aku bersihin rumah. Kebetulan rumahku ada tikusnya guys, jadi aku harus ekstra nih. Rumah kontrakan aku ada tikusnya, jadi aku ekstra bebersihnya supaya nanti nggak ada tikus masuk. Aku juga udah siapin yang namanya apa itu, kamper ya, kamper aroma sereh. Nah itu matahari terbitnya, kelihatan nggak? Nanti di sana ya, di depan sana ada yang cantik di depan sana. Aku mau cerita-cerita juga tentang itu. Kalian pernah nggak sih rumah kalian kemasukan semut yang banyak banget dan semutnya tuh bandel-bandel sekali? Nah, aku mau berkeluh kesah dulu ya guys ya, sekalian siapa tahu ada yang punya pengalaman sama. Ini tempatnya yang aku bilang tadi. Masya Allah, cantiknya. Ini waktu aku datang ke sini waktu itu belum kayak gini guys. Waktu itu aku baru pulang dari mana ya? Agak-agak lupa, dari Pekanbaru kah? Entah dari mana? Agak-agak lupa. Pokoknya pas pulang pertama kali aku lewat sini, daerah sini ini masih belum banyak tumbuhannya begini. Nah, cantik ya. Ini kalau nggak salah daerah Pule ya, Pule atau mana ya? Aku agak-agak takut salah padahal aku orang-orang sini juga, cuman nggak begitu hafal urutan kampungnya. Kalau dari daerah situ tuh Metes, bis Metes tuh mana, Gampeng atau mana? Nah ini kalau nggak salah ini Pule. Mau ya guys ya, aku banyak nggak taunya. Baik. Hah? Aku mau cerita-cerita tentang invasi semut. Semutnya tuh nggak cuma satu macam ya. Ada semut yang gede-gede, warnanya hitam, jalannya cepet itu. Nah, ada lagi semut yang kecil-kecil banget.
yang bau, yang suka ke gula. Nah, habis itu ada lagi satu lagi semut api guys. Jadi semut api itu kalau kena kulit kita ya, gigit gitu, udah yang langsung bentol gede-gede dan itu pedih, sakit, panas. Nah, yang paling banyak itu adalah si semut api ini. Aku heran banget ya guys ya. Rumah aku kan lumayan bersih ya menurut aku ya, bukan yang bersih banget karena emang nggak bisa dibersihin. Jadi rumah aku lumayan bersih. Kapan-kapan lah aku cerita. Rumah kontrakanku tuh lumayan bersih. Tapi kalau ada nasi sisa di piring, ada misal anakku habis makan wafer, bungkusnya dibuang ke tempat sampah, terus habis makan roti atau apa remah-remahnya masih ini nggak segera disapu. Nah itu langsung datang semut yang jumlahnya sangat banyak, yang ngeri kita yang ngelihatnya tuh yang ngeri merinding. Terus juga beras nanjak guys, nih guys, bentar ya, ngos-ngosan. Ini namanya gua. Bentar ya guys ya, ngos-ngosan nanjak. Beras, persediaan beras aku tuh sampai dikuyuk semut gitu loh guys. Jadi aku kadang tuh beli beras yang nggak sampai habis banget karena aku udah nggak bisa ngelawan si semut itu lagi. Baru pertama kali dia dibuka gitu ya, terus kita pindah ke tempat beras kan, itu udah datang semut banyak emang di tempat berasnya, tapi yang berhasil masuk tuh nggak banyak. Itu makin hari makin banyak. Sempat ya deket tempat aku nyimpan beras itu kan aku kasih kapur ajaib ya, kapur pengusir serangga, pengusir semut itu. Oke, it works. It was. Oke guys, rame, bisa berhasil gitu kan. Berhasilnya itu cuman sehari 2 hari doang. Besoknya walaupun si kapur itu bekasnya masih ada, tapi semutnya bisa lewat, berhasil lewat masuk ke tempat beras aku. Jadi aku hari-hari tuh kalau nyuci beras sama semut-semutnya, sekalian nyuci semut. Terus kalau aku habis ngepel ya, habis kupel semuanya, aku bersihin kupel semuanya, sisi rumahnya, bahkan box-box kontainer pun aku lapin gitu kan. Ngepelnya pakai yang ada aroma serehnya itu bersih. Bersihnya paling berapa jam doang. Nanti kalau lantainya udah nggak ada aromanya, semut-semut tuh balik lagi datang. Kalau nggak ada sisa makanan di tempat sampah, sisa makanan maksud aku bukan yang sisa makanan yang banyak gitu, nggak ya. Sisa makanan tuh kayak yang bekas wafer kan masih ada tuh remah-remahnya di plastiknya itu. Nah itu yang dikeruyukin. Habis itu kalau udah nggak ada makanan, mereka larinya kemana coba? Larinya ke pakaian, dan pakaian yang diinikannya, kata orang ini enak dimakan loh guys. Makanan, pakaian yang diserangnya tuh bagian pakaian dalam. Bisa ya dia milih ya, mereka bisa milih loh pakaian dalam. Jadi bagian karet-karet yang ada di celana dalam kami keluarga, bagian karet-karetnya, bagian kalau BH aku ya bagian karet-karet yang di strapnya itu atau di bagian bawahnya itu dimakanin sampai pada bolong loh pakaian dalam kami itu. Terus juga aku kan punya baju olahraga gamis ya, jadi dia bahannya kayak full katun sama spandek gitu loh, full katun sama spandek, sama beberapa kaos anakku juga ada yang bahan katun sama spandek yang adem gitu kan. Nah itu dimakan coba,
dimakan semut pada bolong-bolong. Padahal itu maksudku bukan baju kotor, baju udah di lemari. Tahu kan baju udah di lemari kayak mana? Tentu udah bersih, udah dicuci, udah digosok, udah pakai pewangi. Itu dia dimakan semut, dan mereka milihnya baju-baju yang model spandek katun, yang kaos-kaos katun adem gitu. Kan kesel ya kita ya. Terus kan aku udah nyoba berbagai cara ya guys ya, dari yang mulai kapur ajaib, terus ibu aku ngasih tips, dikasih itu sepin, serbuk sepin, itu tuh macam racun ya itu ya, itu juga udah. Terus aku sampai itu apa yang klaimnya bisa 6 bulan bebas nyamuk, bebas semut. Jadi kalau cairan racun membasmi semut itu kalau disemprotkan gitu kan, nah klaimnya dia sampai 6 bulan ke depan nggak bakalan ada semut ke situ lagi. Tapi di aku ya guys ya, itu ternyata nggak seperti apa yang diomongkan di iklannya. Padahal orang-orang pakai itu katanya emang beneran sampai selama itu gitu kan. Di aku enggak loh guys, cuman sekitar seminggu sampai 10 hari udah datang lagi itu semutnya. Aku sampai capek ya ngurusin semut ini. Itu tiap hari itu aku harus bersih, yang ekstra bersih banget biar mereka nggak datang. Dan aku nggak bisa bersih karena plafon kontrakan aku tuh nggak nempel ke dinding. Paham kan, dia nggak nempel ke dinding, nggak plek sampai ke dinding. Jadi dia ada celah antara dinding sama plafon tuh, ada celah bolong gitu. Dan itu every day, setiap hari tuh berjatuhan sesuatu dari atas, kayak serbuk-serbuk warna hitam gitu. Dan itu yang dikeriukin semut. Coba aku nggak tahu itu apa, makanya aku hari-hari itu sering banget ngevakum rumah kan, karena ya itu buat ngilangin serbuk yang jatuh dari plafon itu. Makanya ini aku mau ninggalin rumah dalam beberapa hari ke depan. Itu aku agak kepikiran gitu loh, apalagi yang harus aku siapin gitu loh, biar si semut-semut itu nggak masuk ke lemari baju, nggak menggerotin baju-baju aku. Oh iya, aku mau cerita, bahkan tin wall itu bisa bolong. Bayangin, tin wall yang tempat makanan itu bisa bolong. Kan aku nyimpen bawang merah ya, nyimpen bawang merahnya di situ. Aku memang di dapur tuh minimalis banget guys. Maksudnya aku mah nggak punya apa-apa di dapur tuh, nggak punya meja, nggak punya apa-apa yang proper gitu. Karena aku kan di situ nanti akan baru aja pindahan ya, dan aku memang sengaja belum nge-setting semua barang-barangku. Sebagian pun masih di kontainer, barang-barang yang dari rumah di Jawa Barat sana masih di dalam kardus. Aku nggak mau nanti aku bongkarin, ketika aku pindah rumah aku bakal capek memasukkan lagi. Jadi cuman barang-barang kebutuhan pokok aja yang aku keluarin tuh. Termasuk di dapur aku nggak ada tempat buat naruh bumbu-bumbu kan, ya udah aku pakai tin wall aja. Nah, tin wall yang khusus bawang merah itu tuh sampai bolong, semutnya ngerogotin bawang merah. Bayangin. Nah, aku baru tahu kalau semut itu doyan bawang merah, tapi yang bawang putihnya enggak. Aku baru tahu itu kalau semutnya doyan bawang merah. Coba, itu semut api itu loh guys. Nah, makanya aku tuh kepikiran banget, aku mau pergi ini kepikiran banget, kira-kira apa lagi yang harus oh iya, aku kasih tahu lagi, kabel, bahkan kabel charger kita ini bisa dimakan semut. Dan mesin cuciku habis bagian dalamnya itu. Karena sebelum aku pindah ke Jogja ini, aku sengaja datangkan jasa cuci mesin cuci ya. Nah, jadi mesin cuciku tuh aku cuci dulu sama si
Pak teknisinya itu dibongkar semuanya, lalu dicuci, benar dicuci, deep clean lah, dicuci, habis itu dicuci, dibalikkan lagi ke semula. Nah, sekarang udah penuh sarang semut, habis itu banyak sekali semutnya. Jadi kalau nyuci pakaian aku itu kadang masih ada semut-semut yang nempel, semut-semut yang udah termutilasi itu nempel di pakaian aku. Kemarin sempat aku semprot pakai cairan yang klaimnya 6 bulan tahan semut itu, udah aku semprotin juga. Selain itu mesin cuci udah ya, sampai yang aku tuh nyuci baju tuh sampai nggak semangat gitu loh, karena mesin cuciku penuh semut. Terus CPU anakku dipakai buat bersarang, coba. Padahal komputernya kan hampir tiap hari dipakai ya. Bisa loh dia itu, mereka bersarang yang sampai ribuan gitu. Sampai pernah ya kami bawa ke tukang servis karena rusak. Terus selain CPU, laptop anakku si kakak itu dipakai buat bersarang sama semut. Ya Allah, ini gimana sih? Aku nggak tahu lagi loh ini asalnya dari mana loh semut. Aku sampai ya Allah, apa kita kapan hari itu sempat dibersihkan ya apanya, sampai dicopot apa dalamnya itu. Pernah juga kita sampai ke Els itu apa, tempat servis dan jual beli komputer, laptop ternama di Yogyakarta. Makanya aku sampai kita khawatir gitu loh, mau ninggalin rumah takutnya sesuatu di rumah kita tuh dimakan gitu loh. Baju aja aku udah habis berapa potong, pokoknya baju-baju yang katun itu habis dimakan. Baju kaos pakaian yang terbuat dari kaos pandek katun, nah itu yang dimakan pada bolong-bolong. Udah gitu udah rame ya guys ya jalanan. Tadi aku berangkat tuh jam 5 lebih ya, dan masih sepi banget. Aku yang pakaian dalam inilah karet-karetnya habis dikoyakin semut. Sampai detik ini aku belum tahu guys solusi semut itu bagaimana. Aku udah nangis-nangis aja itu, nangis ketika aku keberesin. Kenapa nangis? Karena kecewa dan capek luar biasa loh. Ngebongkarin lemari buat ngilangin semut itu capek luar biasa loh guys. Itu belum lagi nyucinya ya kan, belum lagi mengembalikan ke lemari lagi. Sangat capek loh itu guys, kayak habis energiku, energi fisik, psikis aku habis gara-gara semut itu. Itulah guys, ini aku udah sampai di daerah tanjakan ini ya. Bentar lagi tuh daerah Tugu Gentong namanya guys. Nah, udah sampai sini kita guys. Aku pamit dulu ya guys ya. Besok insya Allah kita lanjut lagi. Salam sehat buat semuanya. Semoga kalian dimudahkan segala urusan, lancar-lancar ya. Bye bye.